haqqun, benar. Beliau seorang nabi dan rasul. Wal Quran haqqun, dan Quran adalah satu kebenaran. Kata Allah, al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Yang hak dari Rabbmu, dan janganlah engkau sekali-kali menjadi orang yang ragu. Wal Qur'anu haqqun. Wa innama adda ilayna hadzal Qur'an was sunan ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan janganlah engkau sekali-kali menjadi orang yang ragu. Wal Qur'anu haqqun. Wa innama adda ilayna hadzal Qur'an was sunan ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja yang menyampaikan kepada kita, yakni yang menyampaikan Al-Quran dan Sunnah kepada kita, ialah para sahabat Nabi, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak yang lain. Yang menyampaikan dari Rasulullah diikuti oleh tabi'in, atba'ut tabi'in, dan orang-orang yang sesudah mereka sampai pada zaman kita sekarang ini, dan seterusnya ila yaumis sa'ah. Wa innama yuriduna an yajrahu syuhudana. Yang mereka kehendaki, yakni tukang caci maki para sahabat, yang mereka kehendaki ialah untuk membatalkan persaksian kita terhadap para sahabat, bahwa para sahabat adalah para sahabat, bahwa para sahabat adalah adil, udul, diterima riwayatnya tanpa diperiksa lagi. Ijma'ul ummah, ijma' umat Islam. Maksud mereka untuk membatalkan, yang mereka kehendaki untuk membatalkan persaksian kita terhadap para sahabat, akan ketiqahan, terpercayanya para sahabat. Apa tujuan akhir mereka? Kata Al-Imam Abu Zur'ah, liyubtilul kitab was sunnah. Niscaya kita akan membatalkan apa yang mereka sampaikan, yaitu Alkitab was sunnah. Ini tujuan kaum zindiq. Minhum, di antara mereka Asyiah. Wal jarhu bihim aula wa hum zanadiqah. Jar terhadap mereka, celaan terhadap mereka, kata Imam Abu Zur'ah, lebih utama karena mereka adalah orang-orang yang zindiq. Demikian Imam Abu Zur'ah sejak 1200 tahun lebih yang lalu. Demikian Imam Abu Zur'ah sejak 1200 tahun lebih yang lalu. Beliau telah menyampaikan ini kepada kaum muslimin, telah memperingatkan kaum muslimin. Imam Abu Zur'ah adalah tilmid, murid Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Sunnah. Perkataan Imam Abu Zur'ah ini diriwayatkan oleh hampir seluruh kitab-kitab Ahlu Sunnah. Di antaranya silahkan saudara-saudara membacanya di kitab Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi, Al-Kifayah fi Ilmi Riwayah. Al-Kifayah fi Ilmi Riwayah. Atau langsung kepada kitab Abu Zur'ah tentang masalah jar wa ta'dil. Bahkan yang sebelum Abu Zur'ah, yaitu Imam Darul Hijrah, Imam Malik bin Anas radhiyallahu anhu, telah mengatakan, yakni istinbat bihimul kuffar, keberadaan para sahabat itu membuat marah orang-orang kafirin. Orang-orang kafirin murka dan membenci para sahabat. Liyaghidha bihimul kuffar. Berdasarkan ayat yang mulia ini, Imam Malik mengeluarkan hukum akan takfir, kafirnya orang yang mencaci maki, membenci para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Beliau mengatakan dengan salah satu perkataan yang sangat terkenal, man ghadha as-sahabah fa huwa kafirun li hadhihi al-ayah. Barang siapa yang ghadha, murka, marah, membenci para sahabat, maka dia kafir berdasarkan ayat ini. Perkataan yang sangat terkenal, man ghadha as-sahabah fa huwa kafirun li hadhihi al-ayah. Barang siapa yang ghadha, murka, marah, membenci para sahabat,
maka dia kafir berdasarkan ayat ini. Itu kata Imam Ahlus Sunnah, Imam Malik bin Anas radhiyallahu anhu. Baca keterangan dan perkataan Imam Malik ini di kitab Tafsir Ibnu Katsir rahimahullah dalam menafsirkan akhir surat Al-Fat. Barang siapa yang murka marah membenci para sahabat, fahuwa kafirun li hadhihi al-ayah. Maka dia kafir berdasarkan ayat yang mulia ini. أيها الإخوان، akidah yang kelima dari akidah Syiah yang seorang tidak akan menjadi Syiah kecuali dengan meyakininya, yaitu at-taqiyah. At-taqiyah dinuna. Kata Syiah, taqiyah adalah agama kita. Taqiyah luar dengan dalamnya lain. Luarnya tertawa, tersenyum, mengucapkan salam kepada kita, tetapi batinnya mencaci maki kita. Taqiyah adalah pura-pura. Kalau orang Syiah sholat sama kita, itu hanya taqiyah saja. Niscaya dia akan sholat, akan ulang lagi sholatnya tersebut. Taqiyah agama kita, kata Syiah. Mereka berbohong. Akidah taqiyah ini bersama akidah-akidah yang lain dan secara keseluruhannya ajaran Syiah yang tidak memungkinkan kita bersatu dengan Syiah. Mustahil. Karena mereka selalu berbohong di hadapan kita. Bahkan mereka telah memperkosa ayat, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah, kalau menurut kita, yang paling takwa. Tetapi kalau menurut mereka, yang paling banyak taqiyahnya, yang paling banyak bohongnya. At-taqiyah dinuna. Taqiyah agama kita. Itu kata Syiah. Sehingga mereka selalu bertaqiyah. Pernah kejadian, salah seorang ulama kita mutaakhirin yang mempunyai hati yang ikhlas, rahim, raqiq, tatkala Syiah datang, sebagian orang-orang Syiah, ulama-ulama Syiah datang kepadanya dan ingin berdamai dengan Ahlus Sunnah, bersatu, atau dengan kata lain yang terkena takrib baina Syiah wa Sunnah, pendekatan antara Syiah dan Sunnah, maka ulama kita ini pun bermusyawarah dengan mereka dan mendatangi mereka dan berjanji dengan syarat bahwa Syiah tidak mencaci maki lagi para sahabat Nabi radhiyallahu anhum dan kembali kepada akidah yang sahih. Mereka menyetujuinya pada waktu itu. Iya. Sepulangnya ulama-ulama kita ini dan beberapa waktu kemudian, beliau membaca salah satu kitab yang mencaci maki seorang sahabat besar, sahabiyun jalil, Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Jadi di depan lain, di belakang lain. Sekarang bilang begini, besok bilang lain. Ini cara-cara orang-orang munafiqun. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Atau sifat orang-orang munafiqun. Itulah 5 pokok
akidah Syiah. Selain masih ada lagi yang lain, tapi saya cukupkan 5 pokok ini saja. 5 akidah Syiah. Yang kalau seseorang meyakini salah satunya saja, niscaya dia akan kufur. Niscaya dia akan keluar dari Islam. Salah satunya saja. Bagaimana dengan orang yang meyakini secara keseluruhannya bersama akidah-akidah yang lain? Dan perlu kita mengetahui bahwa kita dengan Syiah bukan hanya berbeda masalah akidah. Sebagian kaum muslimin yang sangat kita sayangkan tidak mengetahui perbedaan antara kita dengan Syiah. Mereka menyatakan bahwa perbedaan antara kita dengan Syiah sama antara berbedanya mazhab Malik dengan mazhab Syafi'i. Perbedaan masalah furu'iyah saja. Sebetulnya saudara kita ini tidak mengenal langsung ajaran Syiah dan tidak pernah membaca kitab-kitab yang dikarang oleh ulama kita, apalagi kitab-kitab Syiah. Kita berbeda dengan Syiah akidah dan furu', adab dan semuanya, karena salah satu akidah Syiah mereka mewajibkan penganut-penganutnya wajib berbeda dengan ahlu sunnah. Itu akidah Syiah. Jadi bukan Syiah kalau tidak berbeda dengan ahlu sunnah. Segala sesuatu. Salah satu ajaran mereka wajib berbeda dengan ahlu sunnah dalam segala hal. Dari mulai salat, mereka tidak mewajibkan salat Jumat. Dan kalau salat mereka taruh di depannya tanah dan lain sebagainya. Salah satu masalah furu' yang berbeda yang tidak mungkin, mustahil bersatu dengan kita, masalah nikah mut'ah. Saya kira kita telah mengenal, atau sebagian dari kita telah mengetahui, mendengar apa itu nikah mut'ah. Nikah dengan berjangka waktu. Ini furu' saja sudah berbeda dan tidak mungkin disatukan. Yani nikah kontrak. Kalau kita bertemu dengan seorang perempuan, suka sama suka, kemudian ada orang yang menikahkannya, walinya, lalu dengan mahar berjanji, kita kawin sampai 1 minggu, 1 bulan, 2 hari, 1 hari, bahkan sampai 1 kali jima saja sudah boleh. Itu nikah mut'ah yang sekarang mulai disebarkan oleh Syiah. Bahkan ada kitab yang sekarang mulai beredar yang membela nikah mut'ah ini. Apa kita mau lepaskan anak-anak kita dan adik-adik perempuan kita untuk dinikah mut'ah? Apa kita mau bersatu dalam satu saf dengan orang-orang yang mempunyai keyakinan seperti ini? Ini masalah furu'. Masalah muamalah sudah berbeda sedemikian jauhnya dengan kita. Bagaimana dengan masalah akidah? Yang terakhir, saya akan terangkan beberapa perkataan para ulama kita yang menerangkan siapa sebenarnya Syiah tersebut. Apakah dia masing dalam Islam, berada dalam Islam, atau din agama yang berdiri sendiri? Tadi saya telah bawakan perkataan Imam Malik. Imam Malik pernah berkata lagi, yakni pernah ditanya tentang Rafidah, Syiah. Kata Imam Malik, "La tukallimhum wa la tarwi anhum fa innahum yakdhibuna." Jangan kamu ngomong dengan mereka, jangan kamu berbicara dengan mereka, dan jangan kamu riwayatkan apapun dari mereka, karena sesungguhnya mereka pendusta, karena sesungguhnya mereka berdusta.
Itu kata Imam Malik bin Anas. Menasihati kaum muslimin, jangan berbicara sama mereka. Jangan riwayatkan apapun dari mereka. Jadi jangan ambil apapun dari mereka. Kenapa? Imam Malik memberikan ilat, fa innahum yakdzibun. Karena sesungguhnya mereka pendusta. Kalau mereka ngomong, mereka berbicara, mereka dusta. Kalau mereka riwayatkan sesuatu, mereka riwayatkan dengan dusta. Yang pertama, persaksian besar dari Imam Malik bin Anas, salah seorang imam besar dari kalangan kaum muslimin. Imam yang kedua, Al-Imam Asy-Syafi'i. Beliau menasihati kaum muslimin tentang Syiah ini. Lam ara ahadan ashhada bizzuri min ar-Rafidah. Aku tidak pernah melihat seorang pun yang lebih berdusta, yakni yang lebih banyak dustanya selain dari Syiah Rafidah. Maksud Imam Malik ini, tidak ada seorang pun yang lebih banyak berlebih pendusta selain daripada Syiah. Maksud Imam Syafi'i ini, tidak ada seorang pun yang lebih pendusta daripada Syiah. Lam ara ahadan ashhada bizzur min ar-Rafidah. Aku tidak pernah melihat seorang pun yang lebih pendusta daripada Rafidah. Karena akidah mereka memang akidah didasari dengan kebohongan. Kebohongan di atas kebohongan. Mereka berbohong akan tahrif Quranul Karim. Mereka mendustakan Ahlul Bait. Mereka berbohong dengan mengatakan bahwa para sahabat telah mengambil hak Ahlul Bait. Mereka berdusta bahwa para sahabat telah merubah dan menambah Al-Quranul Karim. Agama mereka didasari dengan kebohongan di atas kebohongan. Itu kata Imam Malik. Imam Syafi'i. Yang ketiga, berkata Al-Imam Ahmad bin Hanbal dalam salah satu risalah yang khusus, sewaktu beliau ditanya tentang orang-orang, yakni orang-orang Syiah yang mencaci maki para sahabat, beliau mengatakan barang siapa yang mencaci maki mereka, membuka aib mereka, fahuwa mubtadi', maka dia ahlul bid'ah, Rafidiyun, Rafidi, Syiah, khabith, buruk. Kemudian beliau mengatakan, وَلَيْسَتِ الرَّافِضَةُ مِنَ الْإِسْلَامِ فِي شَيْءٍ. وَلَيْسَتِ الرَّافِضَةُ مِنَ الْإِسْلَامِ فِي شَيْءٍ. Rafidah, Syiah, sedikit pun tidak termasuk ke dalam Islam. Syiah sedikit pun tidak masuk ke dalam Islam. Walaisatir rafidatu minal Islam fi syai'in. Yang kesimpulannya, Syiah bukan Islam. Itu kata Al-Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Sunnah. Saya kira tiga imam ini cukup mewakili sekalian para ulama kita, memberikan persaksian besar terhadap kaum muslimin siapa sebenarnya Syiah tersebut. Selain masih banyak lagi ulama-ulama kita yang menjelaskan tentang Syiah, di antara mereka Imam Ibn Hazm. Sewaktu Imam Ibn Hazm, beliau tinggal di Andalus pada abad keempat Hijriah. Beliau mengkritik bahwa Taurat wal Injil yang ada di tangan Yahud dan Nasrani sekarang ini
pada zaman beliau dan seterusnya telah tahrif, dirubah oleh tangan-tangan manusia. Tidak asli lagi. Beliau tulis dalam kitab beliau. Kemudian datang kepada beliau beberapa orang pendeta, menyatakan bahwa di dalam Islam pun juga ada tahrif, yakni perubahan Al-Quranul Karim. Kata Ibnu Hazm, yang mana? Para pendeta menjawab, itu Syiah, meyakini bahwa Al-Quran telah berubah. Ibnu Hazm dengan tegas mengatakan, Syiah tidak termasuk dalam Islam. Maka pendeta itu pun pulang dengan tangan hampa. Kalau yang meyakini Al-Quran telah tahrif, berubah, orang-orang di luar Islam, bukan kaum muslimin. Kaum muslimin tidak punya akidah seperti itu. Sampai di sini yang memang muhadarah ini saya bawakan dengan ikhtisar ringkas. Saya maksudkan untuk merangsang ikhwan mutalaah, meneliti kitab-kitab para ulama kita yang berbicara tentang Syiah. Bagi mereka yang telah mampu berbahasa Arab, membaca kitab-kitab bahasa Arab yang puluhan banyaknya. Silakan saudara membaca apa yang tadi saya terangkan di kitab Minhajus Sunnah karangan Al-Imam Ibn Taimiyah rahimahullah, dan kitab Al-Muntaqa, ikhtisarnya, ringkasan Minhajus Sunnah yang dikarang oleh murid beliau Al-Imam Al-Dhahabi rahimahullah, dan kitab-kitab ulama kita yang lain lagi yang berbicara tentang Syiah. Kalau ada yang mempunyai kitab-kitab Syiah, silakan saudara membacanya, dan saudara akan mendapati apa yang saya bicarakan tadi. Tidak dapat tidak. Itu akidah mereka. Yang memang orang-orang Syiah pada zaman kita hidup sekarang ini, yang ada di negeri kita ini, menyembunyikannya. Karena kalau sekaligus mereka terangkan, tentu kaum muslimin akan langsung menuding mereka dan mengatakan kafir terhadap mereka. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya bagi kita sekalian. Dan sebelum saya tutup, saya persilakan kepada ikhwan untuk bertanya kalau ada yang ingin ditanyakan. Tafadhal, silakan. Pertanyaan yang pertama, yakni apa yang membuat para pemuda kita, sebagian dari pemuda kita, tertarik dengan ajaran Syiah? Yang pertama, karena kejahilan mereka, kebodohan mereka. Ketidakmengertian mereka terhadap ajaran Islam dan terhadap ajaran-ajaran yang sesat yang di luar Islam, baik yang sesat yang masih berada dalam Islam atau yang sesat yang telah keluar dari Islam seperti Syiah. Oleh karena itu kita lihat pemuda-pemuda yang tertarik oleh Syiah ini, umumnya mereka yang hampir-hampir tidak pernah belajar din. Sebagian mahasiswa umpamanya yang dari kecilnya tidak mengenal keislaman dan mau belajar Islam, dapat ajaran seperti Syiah. Ini pertama, kejahilan. Karena itu kita lihat sebagian pemuda yang telah dijelaskan oleh sebagian ulama kita tentang ajaran Syiah, mereka segera rujuk dan kembali kepada Islam. Yang kedua, di antara daya tarik yang kuat sepanjang pemeriksaan kami ialah nikah mut'ah.
pemuda atau umumnya pemuda tertarik karena disebabkan kejahilan mereka ini terhadap nikah mut'ah. Yang ketiga, dengan sebab kejahilan mereka tertarik terhadap sebagian tokoh-tokoh Syiah pada zaman mutakhirin ini. Yang seolah-olah menurut pemahaman mereka ingin menegakkan daulah Islam. Pemuda yang punya gairah terhadap keislaman tetapi tidak mempunyai ilmu tertarik. Bahkan kita lihat di kamar-kamar pemuda ini ada foto-foto sebagian dari tokoh-tokoh Syiah. Ini jawaban yang pertama. Di antara daya tarik yang terutama sekali tentunya karena kebodohan terhadap agama Islam dan ketidaktahuan mereka terhadap ajaran Syiah. Oleh karena itu kewajiban para ulama kita dan kewajiban kita bersama yang telah mengetahui memberikan penjelasan kepada ikhwan kita. Jawaban yang kedua, yakni tentang firqah dalam Syiah sendiri. Ketahuilah bahwa Syiah telah berpecah belah menjadi berpuluh firqah. Lebih dari 30 firqah. Syiah yang hidup pada zaman kita sekarang ini, yang ada pada zaman kita sekarang ini, ittifaq akidahnya berlepas diri dari para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Khususnya Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Uthman bin Affan. Di sini saya tidak berbicara tentang firqah Syiah. Karena sebagiannya telah hilang, tidak ada lagi pada zaman sekarang. Dan sebagiannya masih ada dan dihidupkan. Yang ada sekarang ini Syiah Imamiyah, Syiah yang meyakini 12 imam. Dan akidahnya sebagaimana saya terangkan tadi. Itu akidahnya. Jadi siapa saja yang meyakini akidah-akidah yang tadi saya terangkan, kufur. Itu Syiah yang ada yang hidup pada zaman kita sekarang ini. Atau Syiah Sabaiyah, Syiah Abdullah bin Sabah. Itulah jawaban yang bisa saya jawab. Allahu a'lam bishawab. Pertanyaan selanjutnya, di antara imam yang 12 itu, adakah di antara mereka yang berakidah dengan akidah Syiah? Tidak satupun imam yang 12 imam tersebut yang berakidah seperti akidah Syiah. Syiah membonceng nama mereka, berdusta atas nama mereka. Kita Ahlus Sunnah kaum muslimin mencintai Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada seorang pun Ahlus Sunnah yang membenci Ahlul Bait. Ahlul Bait Rasulullah, anak-anak beliau, mantu beliau Ali bin Abi Thalib, dan istri-istri beliau, dan keturunan Ali bin Abi Thalib, keturunan Hasan, Husain. Ahlus Sunnah mencintainya. Di antaranya yang dikatakan sebagai imam 12, dan mereka tidak mendakwahkan dirinya sebagai imam. Ali, Hasan, Husain khususnya tidak mendakwahkan dirinya sebagai imam. Itu imam yang pertama, 1 sampai 3. Ali, Hasan, Husain
radhiyallahu anhum. Jadi tidak satu pun di antara imam yang 12 itu yang mereka yakini yang berakidah seperti akidah mereka. Karena itu pada masa hidupnya Ali bin Abi Thalib, Ali sangat murka sekali. Sehingga sebagian dari mereka dibakar hidup-hidup oleh Ali bin Abi Thalib.